Acara selanjutnya yaitu penguatan kebanseran kepada Kiai Haji Muhammad Lukman Hakim. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Janabal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Ketua MWC NU Kecamatan Tenggarong beserta jajarannya yang kami hormati, seluruh pengurus ranting yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ranting Bukit Biru alhamdulillah hadir, ranting Kimbau, ranting Maluhu, dan Mendang Raya, dan beberapa yang lain yang hadir pada malam hari ini. Jajaran Surya MWC maupun ranting alhamdulillah hadir. Ustaz Nur Hasim alhamdulillah hadir. Beberapa yang hadir Pak Haji Muhid dan kawan-kawan, muslimat, Kasat Koryon Kecamatan Tenggarong, Komandan Dr. Andes Haji Wantori SP Sarjana Besi ya, yang ada di MWC NU 10 Morakaman. Itu kendala yang paling fatal adalah banser. Yang paling fatal kendalanya adalah banser. Sehingga penguatan-penguatan ke-NU-an, penguatan-penguatan tentang keaswajaan, tentang kebanseran, tentang kemuslimatan dan seluruh perangkatnya itu nanti akan kita garap bersama-sama melalui kegiatan ranting, melalui kegiatan MWC, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya luar biasa. Waktu sholawatan tadi, ya Allah, seandainya ini banser semua ini hadir, semangatnya itu loh Pak, yang nggak tertahan. Saya itu sampai berpikir, sudahlah nanti Ustaz Sobirin kalau punya acara di Al Amanah nggak usah undang sholawat lain-lain. Oh, teman-teman banser udah luar biasa ya. Saya itu baru berpikir tadi, ngapain undang sholawat lain. Mohon maaf Ustaz Nur Hasim, kita punya. Sehingga apa, banser itu kalau dilihat dari barisan ansor serbaguna, ya suruh MC yo bisa, gawe kopi yo iso, solawatan yo iso, rawi yo iso, semuanya iso. Makanya pada malam hari ini mohon izin Kiai Nur Hasim dan semua kiai-kiai, saya diamanahi untuk bersama-sama kita bahas kembali kebanseran kita. Artinya kita tidak hanya mengenal banser itu dohirnya saja. Awal-awal ikut DTD wis koyo-koyo ya, begitu ngepam ruwet. Ini yang terjadi di Manunggal Daya. Nah, ini saya buka aja, saya belak-belakan. Itu saya tanya Kasat Koryon, saya tanya semua, Pak masalahnya apa di sini? Lah niku ini kita ini kehilangan anggota. Kok iso hilang? Semua anggota sedang mencari pitis. Jadi waktu ngepam dia sedang di sawit, waktu ngepam dia sedang. Ini kendala besar. Makanya Nawa Prasetya yang sudah dibacakan tadi itu merinding Pak. Itu merinding Pak. Ketika kita ya lalwaton itu ya merinding, cuma karena kita bahagia ya lalwaton itu bahagia. Ketika izinkan ayah, izinkan ibu, ya kita merinding tapi kita terbawa oleh bahagia. Begitu Nawa Prasetya dibacakan, kita semua
mau tidak mau ini adalah ikrar setia, ya. Ikrar setia, umpama bahasa pesantren, bahasa ini baiat mungkin begitu ya. Nah ini ayo bareng-bareng, saya tidak ada kapasitas secara keseluruhan Ustaz Umar, mohon izin. Cuma kita ayo bareng-bareng penguatan. Ini ada 9 nawa prasetia atau janji setia kita sebagai Banser. Yang pertama, Barisan Ansor Serbaguna wajib bertakwa kepada Allah. Jangan sampai nanti ada Banser terus ketangkap ngelim, ketangkap apa begitu misalkan. Ya ini harus bertakwa. Nah, ketakwaan Banser itu dimulai dari kegiatan yang diusung oleh Kasat Koryon dan kawan-kawan. Ada kajian Ahlus Sunnah, ada kajian fikih, ada kajian macam-macam ya. Kajiannya apa saja Ustaz Umar? Ahlus Sunnah, kemudian Lubabul ya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1940. Ojo sampai nanti Ustaz Nur Hasim isi ceramah Banser disuruh ngapalin Pancasila orang hafal. Wah ini gimana mau setia wong Pancasila aja nggak hafal. Ini penting untuk kita setia kepada Pancasila. Nah, Pancasila ini sudah sesuai dengan ajaran Islam. Nanti kita akan menemukan kelompok-kelompok yang kelompok ini musik-musik tentang Pancasila. Makanya ketika kita siapa kita? Ya ini kurang keras, malu sama komandannya. Siapa kita? Siapa kita? Ya harus gitulah ya. Jadi Pancasila kita harus setia, tunduk patuh pada Pancasila. Semua sudah mengandung nilai-nilai Al-Quran. Semua yang ada di Pancasila sudah mengandung nilai-nilai Al-Quran. Yang pertama apa Pancasila? Jangan sampai gak hafal. Pancasila 1. Qul huwallahu, jelas itu ya. Jadi nanti kalau Banser diurek-urek sama yang lain itu apa itu Pancasila? Qul huwallahu. Ya, katakan bahwa Tuhan itu Esa. Makanya sila pertama itu tentang ketauhidan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i. Itu jelas, sudah jelas. Makanya Pancasila itu semuanya sesuai dengan nilai-nilai dan Pancasila itu sudah final. Pancasila itu sudah final karena ada orang yang membid'ahkan negara ini. Bid'ah itu kalau Ustadz Umar mengupas itu bid'ah itu sebenarnya fiddin ya Ustadz ya. Man ahdasa, seseorang yang membuat sesuatu yang baru yang berkaitan dengan agama padahal itu bukan urusan agama itu sendiri, maka itu disebut sebagai bid'ah. Nah dalam konteks keindonesiaan ada orang yang nggak mempercayai Pancasila berarti tidak mempercayai Al-Quran. Makanya Banser harus setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga harus Banser harus ingat-ingat pelajaran dulu di SD, di SMP. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan itu harus apa? Malu sama Kiai Nur Hasim. Wes. Yang kedua, Barisan Ansor Serbaguna memegang teguh cita-cita proklamasi. Apal pora proklamasi? Proklamasi. Ya, proklamasi kemudian kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi Ansor itu intinya setia. Ansor, Barisan Ansor atau Banser itu semuanya harus memegang teguh cita-cita proklamasi, cita-cita kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jangan sampai jadi Banser malah ikut jihad fisabilillah di Palestina sana. Itu. Monggo. Barisan Ansor Serbaguna harus taat dan takzim kepada khittah
Nahdlatul Ulama 1926. Harus kembali ke sana. Tidak boleh melawan ketua MWC. Oh, ketua MWC pimpinannya dilawan. Melawan apa kalau di Ansor itu, dan Kasat Koryonnya dilawan dulu piye. Ya bahaya ini. Karena apa? Karena ada garis hierarki. Ya. Harus ranting ikut aturan dari MWC, MWC ikut aturan dari PC, PC ikut aturan dari PW, PW ikut aturan dari PB. Makanya pentingnya PDPKP itu penting sekali. Makanya bahasa yang didapatkan ketua MWC NU Tenggarong itu NU nyel, NU nyel, semuanya harus banser nyel, torikoan gitu, toriko nyel. Oh, itu Kiai Akhir itu dapat ilmu tentang NU nyel. Kalau ditanya orang itu NU apa? Oh, itu nyel. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami itu. Ansor serbaguna, setia dan berani membela kebenaran. Nah, ini rodo angel ini. Berani dan setia, setia dan berani membela kebenaran. Tapi enggak uraan gitu loh ya. Banser itu tetap beretika. Banser itu barisan Ansor serbaguna, dia ibarat anak daripada NU itu sendiri yang berawal dari Ansor. Dulu ada Subhanul Waton ya, dan Waton bisa ya, Subhanul Waton, kemudian berkembang sampai sekarang ini. Nah, itu Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Itu sudah terjadi di Tambak Beras sana, itu tempat bagaimana para Subhanul Waton, para pemuda negeri. Nah, termasuk jenengan semuanya ini yang memang tujuannya untuk membela kebenaran, berani. Mana yang benar ya dikatakan yang benar. Dalam wadah perjuangan Ansor, bukan dalam wadah yang lain. Dalam perjuangan Ansor, kan ini kita diwadahi oleh Ansor ya kan? Makanya barisan Ansor, artinya Banser itu penggeraknya Ansor gitu loh. Pokoknya apapun dawu-dawu Ansor dilaksanakan. Sama dengan ketua PC, ketua MWC, ketua pengurus ranting, itu adalah penggerak dari Suriahnya. Suriahnya bilang A, laksanakan pengurus terasnya, laksanakan pengurus PC-nya. Jadi jangan sampai ada lagi istilah ketua Suriah. Masuk akal belas, itu perlu penguatan lagi Ustadz Umar ya. Doa yang akan dipimpin oleh ketua Suriah itu jangan sampai ya. Doa yang akan dipimpin oleh Rois Suriah, ojo ketua Suriah, yang malu hendak Kiai Akhir. Seperti itu. Bes, dalam wadah perjuangan Ansor demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kita itu juga ikut andil di dalam perjuangan cita-cita kemerdekaan Indonesia. 6. Barisan Ansor serbaguna peduli terhadap nasib umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan golongan. Termasuk besok hari ini ketua LDNU dapat undangan dari pendeta di belakang rumah saya itu Kiai, tapi bingung saya di WA sama dan Wantore. Kiai, malam ini bisa dikondisikan Arab jawab piye? Akhirnya pendetanya saya jawab, Pak Pendeta mohon izin, saya sedang bertemu dengan teman-teman Banser untuk pengawalan Natal besok. Aman sudah ya, aman sudah. Jadi diundang bersama perangkat FKUB dan lain sebagainya itu. Saya bilang, ngapunten Pak, ini saya sedang kumpul sama teman-teman Banser. Jadi kalau mereka dengar nama Banser itu senang. Kenapa? Mereka merasa diayomi, mereka merasa dilindungi, mereka merasa termasuk kelompok yang dipedulikan oleh barisan Ansor serbaguna. Peduli terhadap nasib umat manusia. Mereka juga umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, tanpa memandang agama dan golongan. Mereka itu haliloya wis gak ngurus, yang penting barisan Ansor serbaguna punya kepedulian terhadap sesama umat
Siap. Jadi siap ya kalau ditugaskan untuk ngepam di gereja, siap ya. Nah, itu ini Nawa Prasetya ya. Wes, kami Barisan Serbaguna menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Ini yang angel Ustaz Umar. Memang Banser itu harus dilatih kejujuran. Nanti Ustaz Umar sampaikan hadis-hadis tentang kejujuran itu. Harus alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ila dan seterusnya. Itu harus diajarkan itu agar supaya kita punya apa ya, kejujuran. Banser itu harus jujur dalam dirinya sendiri, jujur terhadap pimpinannya, jujur terhadap mbahnya, jujur terhadap NU-nya, jujur terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan demokrasi Pancasila. 8. Barisan Ansor Serbaguna menjunjung Barisan Ansor Serbaguna siap mengorbankan seluruh jiwa raga. Ini tulisannya koyok yo wani apa ora gitu ya. Siap mengorbankan jiwa dan kira-kira yang punya mantu Banser wani apa ora kok Banser ya. Anaknya tugas itu mantunya tugas berani nggih Bu Kaji? Siap ya? Iya itu. Kalau saya tanya ke Pak Mas Rukin nggak jawab, tapi saya tanya Bu Kaji. Siap mengorbankan seluruh jiwa raga. Jiwa raga kita suruh ngepam bulet itu kira-kira masuk kategori mengorbankan seluruh jiwa raga apa enggak ini? Pokoknya kalau komandannya bilang tolong ngepam di sini, siap dan harusnya begitu. Jangan mbok yojo aku tondan dan ganti liane ondan dan lah ini repot kayak gini nih. Wis keputusan pimpinan dia harus taat. Makanya dawuhnya Rasulullah SAW kemarin saya khutbah di Masjid Al Ansor, saya nggak ngurus, saya mau dilereni khutbah di situ nggak ngurus. Saya sampaikan di situ bahwa ada sabdanya Rasulullah alaikum bitaqwallahi wassam'i wat ta'ah. Semua harus takwa, semua harus nurut patuh pada pimpinan. Apapun itu garisnya. Karena biar kita tidak setuju sama pimpinan kita, tidak mengurangi taat dan tunduknya kita pada pimpinan. Saya boleh nggak setuju dengan pimpinan saya, tetapi bukan saya lawan pimpinan saya. Karena ini bertentangan dengan sabdanya Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah memberikan gambaran kenapa harus tunduk patuh. Kata Rasulullah, wa in ta'ammaru alaikum habasyun. Meskipun panjenengan ini dipimpin oleh abdun, seorang hamba gak lulus SD dan mantori lulus por SD dari ijazah ngono dadi kasat Korea, tapi ini aturan organisasi bagaimanapun juga siap. Dan Pak Imam Ma'ruf sebagai pimpinan di ranting NU siap, harus begitu. Sudah di PDPKP kok anu yi ampun kula yi lah, ini PDPKP ini batal itu nanti ya pun. Jadi harus berjuang seluruh jiwa raga dan harta. Nah ini untuk angel Pak Dwi ya, angel ini wis ya, nanti dikemaslah dan mantori gimana caranya supaya kita juga ikut andil di dalam siap mengorbankan seluruh jiwa raga dan harta demi mencapai ridho Allah. Itu aja. Siap ya? Kok nggak kompak ngoten Mbak Dwi ya? Siap. Nah ini ada Kiai Nur Hasim, malu saya nanti. Wes, kami Barisan Ansor Serbaguna senantiasa siap siaga membela kehormatan. Jadi bangsa ini punya kehormatan. Kita harus siap. Ojo ngisin Banser, ngisin. Kemarin itu saya mendapatkan banyak ilmu dari Kusulin. Bagaimana cara kita ngepam itu sampai dicontohkan. Kalau posisi berdirinya itu lurus, Ustaz Nur Hasim aja lari. Iki lakon nopo turun begitu ya. Tapi memang benar kalau nggak punya apa namanya cara, itu kita dijongkrokkan itu apa bahasa Indonesia, dijawil begini aja mungkin kita jatuh. Tapi kalau kita siaga posisi kaki di depan, itu kalau misalkan ada orang mau nyerang Kiai Akhyar,
itu banser duluan. Tapi kalau ngawalnya duduk begini, ini yang mau nyerang takut sama brengosnya Kiai Akhyar. Jadi bukan takut sama bansernya, takut sama brengosnya beliau itu loh. Artinya harus siap, begitu loh. Karena menantunya ini cuma jaketan dok, nggak berani mengawal ini apa namanya ayahnya, ya nggak berani gitu ya. Mau saya aja, jenengan mau kali ayah gitu. Jadi harus siap siaga membela kehormatan dan martabat bangsa dan yang terakhir negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Ulang. Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Demikian, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita. Kalau yang mungkin perlu ditancapkan di dalam hati, mungkin Danwantori bisa nanti semua anggota itu di print outkan atau difotokopikan, sama tempelkan di rumahnya jenengan. Banggalah jenengan menjadi banser. Ditempelkan di sana agar supaya orang tahu bahwa kita ini banser, kita pembela ulama, kita pembela agama, kita pembela negara. Kita harus bangga dengan itu. Nawa prasetya harus terus kita ingat. Ketika ada hal-hal yang tidak baik itu kita ingat, oh nawa prasetyanya ini, kita nggak boleh ngelawan pimpinan, kita nggak boleh tidak tunduk pada pimpinan, oh nawa prasetyanya seperti ini. Saya kira itu Kiai Nur Hasim ngapunten dengan kata Kiai Akhyar ngapunten, Ustaz Umar dan semua tokoh-tokoh kula ngapunten ingkang agung. Sedikit yang bisa kita sama-sama kuatkan kebanseran kita. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa khidmat kepada NU. Mudah-mudahan kita diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Besok panjenengan itu kita semua nggak akan pernah bisa sowan ketemu Rasulullah kalau nggak ada yang nganter. Siapa yang nganter? Para ulama-ulama kita. Maka kita nderek Mbah Wahab, kita nderek Mbah Ridwan, kita nderek Syekhona Khalil, kita nderek Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muga-muga diakui dan bisa sowan bertemu dengan Rasulullah. Amin Allahumma. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.